Bismillahirrahmanirrahim. Masih di surat Al-Baqarah yang untuk kali ini yaitu ayat ke-18, yaitu pada lafal summun. Di sini ada mim yang bertasydid ya. Ini dibaca gunnah, yaitu panjangnya gunnah yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Apa artinya gunnah? Gunnah itu ada suara berdengung ya. Sum, nah gitu dengung ya. Dua ketukan. Sum, nah gitu. Adapun kaidahnya gunnah yaitu kapan ada huruf nun atau huruf mim seperti ini yang bertasydid. Jadi hurufnya ada 2, yaitu kapan ada huruf mim atau huruf nun yang bertasydid maka dibaca gunnah atau dibaca dengung. Adapun nadumnya gunnah itu wa gunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza masudida. Untuk seputar nadum tajwid sudah kita bahas di episode ke-29. Kemudian di sini langsung selanjutnya sumum bu, nah, geser, sumum bu. Di situ tadi ada tanwin bertemu dengan huruf ba yaitu dibaca iklab ya. Yaitu kaidahnya kapan ada tanwin atau non mati apabila bertemu dengan huruf ba maka dibaca iklab ya. Artinya iklab itu diganti ya. Diganti apa yang diganti? Tanwin atau nun matinya diganti dengan huruf mim. Ya, jadi kapan apabila ada tanwin atau nun mati apabila bertemu dengan huruf ba maka tanwin atau nun matinya itu diganti dengan huruf mim. Itu diganti dengan cara bacanya bukan cara penulisannya ya. Jadi tadi sumumbu ya, mumbu ya, jadi tanwinnya diganti dengan huruf mim. Untuk seputar iklab, untuk lebih penjelasan yang lebih panjang yaitu sudah kita bahas di episode ke-16 ya. Untuk lebih yang pengen mendalam tentang bacaan iklab yaitu hanya satu hurufnya itu huruf ba, yaitu kaidahnya kapan ada tanwin atau nun mati bila bertemu dengan huruf 1 ba yaitu maka dibaca iklab. Yaitu yang diganti itu kata-kata iklab itu artinya diganti. Jadi nun mati apabila bertemu dengan huruf ba maka nun matinya diganti dengan huruf mim. Itu diganti dalam cara pelafatannya, cara membacanya. Adapun cara penulisannya masih utuh ya. Masih berupa tanwin atau masih berupa huruf nun. Untuk lebih jelasnya bisa diputar di episode ke-16. Adapun nadumnya iklab itu wa qalbu indal ba'i mimman dzukira. Kemudian di sini ada bukmun'u, mun'u. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Yaitu dibaca idhar. Yaitu huruf ain ini termasuk hurufnya huruf idhar atau huruf halak. Arti halak itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Adapun kaidahnya idhar yaitu kapan ada tanwin seperti ini atau nun mati bertemu dengan huruf halak 6 yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin maka dibaca idhar ya. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya dibaca jelas. Yang mana yang dibaca jelas? Ini yang tanwinnya ya. Jadi apabila ada tanwin bertemu dengan huruf halak itu tanwin tersebut dibaca jelas atau nun matinya dibaca jelas ya. Bukmun au. Jangan dibaca samar ya. Bukmun jangan. Tapi jelas bukmun au. Adapun kaidahnya nadumnya ya. Nah, adapun nadumnya fathir lada hamjin wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Kemudian di sini ada aumyun. Aumyu di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ya. Ya, setiap ada mim mati ini di situ terdapat bacaannya ya. Kita lihat huruf setelahnya huruf mim ini ya.
yaitu ini dibaca idhar syafawi. Alasannya ada mem mati bertemu dengan huruf ya. Adapun qaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mem mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Jadi selain mim dan ba itu hurufnya idhar syafawi, yaitu huruf hijaiyah ada 28. Selain mim dan ba berarti ada 26, yaitu hurufnya idhar syafawi ya. Ini seperti ini, mim bertemu dengan ya. Jadi iya ini termasuk hurufnya idhar syafawi ya. Yang namanya idhar sama tadi itu dibaca jelas. Untuk yang kali ini tentang hukum mem mati, maka mem matinya ini dibaca jelas, mem matinya dibaca idhar. Karena apa mem mati dibaca jelas? Karena dia bertemu dengan huruf ya, di mana huruf ya ini termasuk hurufnya idhar syafawi. Untuk cara bacanya yu. Jadi yu di sini ada mem mati. Jangan ikhfa, jangan yu, jangan. Tapi jelas yu. Untuk seputar idhar syafawi, ikhfa syafawi sudah kita bahas di episode ke-33. Untuk teman-teman yang ingin memperdalam tentang seputar idhar syafawi bisa diputar di YouTube, yaitu YouTube kami di episode ke-33. Adapun nadhumnya ini yaitu wadhir lada bakil hurufi kulliha. Nah, kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada huruf mem mati seperti ini bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba ya. Selain mim dan ba hurufnya ya. Seperti ini juga ada ya. Ini bertemu dengan huruf kaf ya. Ini juga idhar syafawi ya. Pokoknya selain huruf mim dan ba. Apabila mem mati bertemu dengan mim maka dibaca idgham misli. Apabila mem mati bertemu dengan ba maka dibaca ikhfa syafawi. Nah, selain huruf tersebut ya, mim dan ba. Kemudian di sini ada yufa. Di sini ada tanwin ya. Setiap ada tanwin atau nun mati di situ terdapat hukum bacaan tajwid ya. Untuk kali ini itu ada tanwin bertemu dengan huruf fa, yaitu dibaca ikhfa. Alasannya cara bacanya ini artinya ikhfa itu samar ya. Artinya ikhfa itu samar, di dalamnya samar itu mengandung samar juga ada dengungnya. Jadi cara bacanya yufa. Seputar ikhfa ya, ini namanya ikhfa awsat ya. Untuk pembagian macam-macam ikhfa sudah kita bahas di episode ke-14 tentang pembagian ikhfa. Tentang contoh-contoh ikhfa sudah kita bahas di episode ke-15 ya, dimana ikhfa tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ada yang satu namanya ikhfa a'la atau ikhfa aqrab, dimana ikhfa tersebut adalah tingkat kesamarannya lebih dominan daripada samarnya. Untuk ikhfa yang kedua itu ikhfa adna atau ikhfa aba'ad, yaitu yang lebih kuat, yang lebih dominan adalah dengungnya lebih dominan daripada samarnya. Kemudian yang ketiga seperti ini yaitu ikhfa ausat. Jadi antara dengung dan samar sama, tidak ada yang lebih kuat ya. Jadi ini tidak dibaca yung ya, vokalnya ng bukan, yung fa bukan, atau samar yung fa bukan tapi pertengahan. Bukan yung, bukan yun, bukan tapi yung fa. Untuk lebih jelasnya ya tentang ikhfa tersebut yaitu silakan diputar di episode ke-14. Kemudian di sini terus batuk ya. Di sini ada fahum la, ada mem mati lagi. Mem mati bertemu dengan huruf lam ya. Nah, dibaca apa tadi? Yaitu dibaca idhar. Idhar apa? Kalau mem mati yaitu dibaca idhar syafawi. Kita lihat ya, kok kita lihat kita amati ada mem mati, kita amati huruf setelahnya. Kalau setelahnya tidak berupa mem mati atau tidak berupa huruf mem atau tidak berupa huruf ba, maka jelas di situ dibaca idhar syafawi. Untuk kali ini yaitu mem mati bertemu dengan ba dibaca idhar syafawi. Cara bacanya mem matinya dibaca idhar atau dibaca jelas. Fahum la. Jadi artinya idhar itu jelas ya. Tidak samar ya. Artinya ikhfa itu samar. Kalau dibaca jelas berarti begini, fahum la.
Kalau dibaca samar fahum la, salah ya. Yang benar dibaca jelas atau dibaca idhar. Lah idhar apa? Idhar syafawi. Fahum la. Untuk seputar idhar syafawi dan ifa sawi sudah kita bahas di episode ke-33 ya. Ini juga ada di atas ya. Binurihim wa. Di sini juga ada wa tarakahum fi. Juga idhar syafawi sama ya. Mem mati bertemu dengan fa idhar syafawi, yang ini mem mati bertemu dengan wawu juga idhar syafawi. Pokoknya idhar syafawi itu hurufnya banyak, ada 26. Yang perlu diingat adalah depannya ada mem mati dulu, kemudian ada huruf berikutnya kita lihat. Yang penting bukan huruf mem atau bukan huruf ba. Selanjutnya di sini ada la, yaitu di sini terbuat dari 2 huruf ya. Yang pertama ini huruf lam, kemudian yang belakang ini huruf alif. Jadi antara huruf lam ini digandeng dengan huruf alif. Yaitu kalau Anda ada tulisan seperti ini, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i ya. Jadi alasannya dibaca matobi'i itu ada alif ini. Ini kan huruf lam dan alif. Ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Huruf yang berharokat fathah ini huruf lam, maka ini dibaca matobi'i. Adapun panjangnya matobi'i yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. La. Kalau satu harokat pendek la. Kalau 2 harokat la. Nah, itu matobi'i ya. Untuk seputar matobi'i tentang pembahasan tentang alif sudah kita bahas di episode yang pertama. Untuk matobi'i yang berupa huruf ya sudah kita bahas di episode yang kedua. Untuk matobi'i yang berupa huruf wawu mati sudah kita bahas di episode yang ketiga. Kemudian di sini ada yaw ya, la yarji'un. Yaw, di sini ada yaw, ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini cara bacanya ro tersebut dibaca tebal atau dibaca tafkhim ya. Jangan yar tapi yaw. Nah, itu. Adapun seputar ro yang dibaca tafkhim yaitu sudah kita bahas di episode ke-18 ya, tentang ro yang dibaca tafkhim, yaitu ada 8 ciri ya. Ada 8 pola yang ro yang dibaca tafkhim ya. Di antara ini ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Untuk apa ya? Untuk ingin mengetahui tentang macam-macam ro yang dibaca tafkhim, sudah kita bahas, silakan diputar di episode ke-18 yaitu ada 8 apa ya? 8 macam ya. Yaitu yang pertama yaitu kapan ada ro di fathah seperti ini. Yang nomor 2 ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang nomor 3 ada ro yang berharokat dhammah. Yang nomor 4 ada ro mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Terus yang kelima itu ada ro mati yang didahului hamzah wasol. Yang keenam yaitu ada ro mati jatuh setelah harokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf istila. Yang ketujuh ada ro wakof yang didahului huruf yang mati jatuh setelah harokat dhammah. Yang kedelapan ada ro wakof yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Itulah ke-8 ciri di mana ro tersebut dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Untuk contoh-contohnya silahkan diputar di YouTube kami yaitu di episode ke-18. Ini cara bacanya yaw tebal ya, bukan yar tapi yaw, la yarji'un ya, yaw ya. Kemudian di sini ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini adalah matobi'i yang huruf wawu ya. Jadi kalau wawu yang dibaca matobi'i itu dia gandengannya dengan dhammah ya. Jadi di mana huruf matobi'i itu ya jumlahnya ada 3, yaitu 1 ada alif, 2 ada ya mati, 3 ada wawu mati. Untuk yang alif seperti ini yaitu dia itu didahului huruf yang berharokat fathah. Ini matobi'i yang alif. Untuk yang kedua itu matobi'i yang berupa huruf ya. Dia itu berupa ya mati tapi dia didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini juga matobi'i. Untuk yang ketiga itu berupa huruf wawu yang mati didahului huruf yang berharokat dhammah. Ya seperti ini.
juga. Wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini juga ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini semuanya mad tabi'i ya, baik yang la, baik yang muhi atau yang ini yarji'u ya, ini mad tabi'i semua. Untuk lebih jelasnya bisa diputar di episode yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya ya, setelah mad tabi'i ini ya, ternyata dia berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Ini huruf yang berhenti ya, wakof ya. Maka hukum awal yang asalnya mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun, yaitu alasannya setelah mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Ini huruf nun. Jadi huruf apapun ketika wakof maka dia disukunkan atau mati. Untuk huruf nun ini berharokat fathah ya kan. Akan tetapi dia wakof, maka huruf tersebut harus dimatikan, harus sukun. Nah, maka yang asalnya ini mad tabi'i apabila berjumpa dengan huruf yang diwakofkan maka menjadi mad arid li sukun ya. Perlu diingat, bacaan mad apapun seperti ini, bacaan mad apapun semuanya itu terbuat dari mad tabi'i. Baik mad arid li sukun seperti ini, yaitu terbuat dari mad tabi'i dulu. Mad tabi'i kemudian berjumpa dengan huruf wakof. Ini yang dinamakan mad arid li sukun. Atau mad wajib, mad jaiz munfasil juga demikian ya. Di sini ada ya ini. Di sini ada aldo ini dibaca mad tabi'i dulu, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini dibaca mad tabi'i. Akan tetapi setelah mad tabi'i ini berjumpa dengan hamzah. Nah, pertemuan mad tabi'i dan hamzah ini dinamakan mad wajib mutasil. Alasannya mad tabi'i berjumpa dengan hamzah. Jadi mad apapun semuanya terbuat dari mad tabi'i. Ini juga mad tabi'i bertemu dengan hamzah, ini dinamakan mad jaiz munfasil. Lah mad jaiz munfasil ini asalnya terbuat dari mad tabi'i dulu, kemudian ada hamzahnya. Lah ini ya, untuk yang pemula ya, saya beri apa ya, yang perlu diketahui itu yaitu tentang bacaan mad tabi'i dulu ya. Karena apa? Karena mad tabi'i itu bacaan yang paling banyak di ayat suci Al-Quran, dan bacaan mad yang lain, mad apapun, baik mad alif sukun, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad iwad, mad tamkin, mad selah, mad badal, mad farqi, mad far atau mad lazim, baik yang kilmi atau yang harfi, baik yang musaqqal atau yang mukhaffaf, semuanya itu terbuat dari mad tabi'i dulu. Masalah juga demikian, baik yang qasirah atau yang tawilah, semua terbuat dari mad tabi'i dulu. Sekarang kita bahas makharijul huruf ya. Makharijul hurufnya. Untuk mengulang ya, sebenarnya makharijul huruf yaitu sudah kita bahas di episode keberapa ya? Oh iya, di episode ke-12 dan 13. Ini sekedar latihan untuk mengingat ya. Untuk yang belum pernah baru menemukan channel ini, bisa diputar dulu di episode ke-12 tentang makharijul huruf di bagian 1, yang episode yang ke-13 itu makharijul huruf di bagian yang kedua ya. Ini hanya untuk mengulang agar tidak lupa ya. Untuk huruf shad itu keluarnya huruf dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya. As ya, mempunyai sifat shofir ini ya. Kemudian huruf mim ini bertempat di kedua bibir yang rapat. Kita mengucapkan mengucapkan huruf mim itu melibatkan kedua bibir, baik bibir atas maupun bibir bawah, dan kedua bibir tersebut nempel atau rapat. Gitu ya. Beda dengan wawu ya. Wawu juga dua bibir. Nah, tapi untuk yang wawu itu dihasilkan dari dua bibir yang renggang. Selanjutnya ini juga ada. Ini huruf ba juga keluarnya huruf itu berasal dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf kaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah, di mana pangkal lidah itu ditempati dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Kemudian huruf mim tadi sudah, yaitu di kedua bibir yang rapat. Kemudian huruf ain. Huruf ain ini keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian tengah ya. Tenggorokan itu ditempati
huruf-huruf yang berada di tenggorokan itu ada 6 huruf, tapi dibagi 3 tempat, yaitu untuk tenggorokan bagian atas ditempati 2 huruf, yaitu huruf ghin dan huruf kha. Untuk tenggorokan bagian tengah ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf ain dan huruf ha. Untuk pangkal tenggorokan juga ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Dari tengah lidah, tengah tenggorokan ha ya. Kemudian huruf mim tadi yaitu bertempat di keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf ya itu keluarnya huruf berasal dari tengah lidah, ya. Kemudian huruf fa ini ya, huruf fa ini berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas ya. Ini silahkan diputar ya di episode ke berapa ya, ke 12, biar lebih kelihatan. Saya praktekkan langsung di bibir saya ini ya, langsung gitu. Fa kalau sekedar bicara kan kadang kan belum tahu mana bibir bawah bagian dalam ya. Bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Untuk huruf ha yaitu bertempat di pangkal tenggorokan. Untuk huruf mim itu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf lam yaitu bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Saya sarankan yang pengen tahu tentang makhrajul huruf, silahkan saya praktekkan langsung dan saya juga menggunakan kotak sebagai analogi ya. Itu lebih jelasnya bisa diputar di episode di 12 dan 13 tentang makhrajul huruf ya. Kemudian huruf lam tadi sudah, yaitu di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf ya yaitu bertempat di tengah lidah. Jadi huruf ya itu keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Untuk huruf ra keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf jim keluarnya huruf berasal dari tengah lidah, sama dengan huruf ya. Huruf ain yaitu keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan. Untuk huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir ya. Tapi untuk yang wawu ini dua bibir ya, baik atas maupun bawah. Tapi untuk huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang, beda huruf mim. Untuk huruf mim dan huruf ba memang sama-sama kedua bibir, tapi untuk huruf mim dan ba itu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat, ma. Jadi kedua bibir nempel ya. Untuk huruf wawu beda, sama-sama makhrajnya, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir, tapi untuk huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang alias tidak nempel ya. Untuk huruf nun yaitu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.